Dan yang masih meragukan keaslian tidak keasliannya, datang dulu ke sini. Mengajak kepada antum semua, ayo hadirilah artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW, barang-barang yang pernah bersentuhan dengan Rasulullah. Mumpung datang di PCC Kota Pontianak, kota yang kita cintai. Saya baru pulang umroh tanggal 19 Oktober kemarin. Di Madinah kita masuk ke museum-museum, tidak ada artefak seperti ini. Kita masuk ke museum Wahyu, museum di Mekah Al-Mukarramah, tidak ada barang-barang seperti ini. Tapi pada hari ini, subhanallah, didatangkan kembali. Dan tidak lama lagi akan dibuat museum di Jakarta. Kalau sudah dipatenkan di Jakarta, maka barang-barang ini tidak akan lagi dibawa keliling. Oleh karena itu, ayolah. Bukankah kita akan nanti mengharapkan syafaat Nabi kita Sayyidina Muhammad kelak yaumil qiyamah? Lalu bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan syafaat Nabi kalau barang-barang yang bersentuhan dengan Nabi aja kita tidak tergerak hati untuk menghadirinya? Wallahi demi Allah, 100 rupiah, 100 ribu rupiah, 50 ribu rupiah, bahkan untuk pelajar 25 ribu rupiah tidak membuat kita miskin untuk kita keluarkan mendatangi artefak di PCC ini. Bismillah, ayo saya ajak antum, saya ajak semua kaum muslimin kaum muslimat untuk melihat pameran ini dari tanggal 4 sampai tanggal 11 November. Dan yang masih meragukan keaslian tidak keasliannya, datang dulu ke sini. Nanti akan kita jelaskan semua. Insya Allah, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima kebenaran yang datang, khususnya yaitu kebenaran daripada artefak baginda Rasulullah SAW. Insya Allah berkah dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya saja yang ada sekarang ini, apakah bisa dipastikan, dikatakan tadi pedang ya, apakah itu pedang Nabi SAW, sarung pedang itu benarkah milik Nabi SAW, gelasnya apakah gelasnya Nabi SAW, bajunya, sarungnya apakah sarungnya Nabi SAW, kita nggak tahu. Sehingga karena kita nggak tahu atau kita ragu disebabkan tidak adanya bukti otentik bahwa itu memang milik Nabi SAW, maka kita nggak boleh mencari berkah di sana. Bicara rambut Nabi SAW yang mungkin ramai ya pada waktu itu di Indonesia, dibawa keliling kemana-mana. Yang perlu dibuktikan, benarkah itu rambut Nabi SAW? Dari mana kita tahu? Sedangkan hadis Nabi SAW, ucapan Nabi SAW aja itu diperlukan pemeriksaan yang begitu ketatnya sehingga dapat dipastikan ini dari Nabi SAW. Bagaimana dengan barang peninggalan Nabi SAW? Tapi yang jelas jemaah, Nabi SAW mengatakan, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Para nabi itu tidak mewarisi harta. Ini buat orang-orang yang ingin ngalap berkah. Nabi itu tidak meninggalkan emas dan perak. Yang beliau wariskan itu ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin. Kalau engkau dapat warisan Nabi, ilmunya Nabi SAW, maka engkau dapat keberuntungan yang besar, dapat berkah yang besar. Maka jangan menyibukkan diri dengan peninggalan-peninggalan tersebut yang belum terbukti. Hadza wallahu a'lam. Guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dia pernah menjelaskan, di zaman sekarang, zaman now, kalau ada orang mengatakan ini peninggalan Rasulullah berupa benda, ini sandal Rasul, ini rambut Rasul, ini gigi Rasul, ini jubah Rasul, ini macam-macam ya, benda-benda warisan Rasulullah. Ketahuilah, itu semua dusta. Dusta, kadzib, bohong. Bahasa kitanya hoax. Gak benar. Karena kalau dicari dalil, jelas kata Rasulullah, aku tidak meninggalkan di tengah-tengah kalian dinar atau dirham, ya kan? Aku hanya meninggalkan apa? Ilmu. Man akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir. Siapa yang mengambil warisan Nabi, yakni ilmu yang benar, ilmu agama yang benar, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat sempurna dan berharga. Kemudian kalau kita lihat sejarah, kita hidup di tahun 1440 Hijriah sekarang. Ada beberapa barang peninggalan Rasulullah itu sudah hilang, sudah tertutup zaman. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kaum muslimin harus meyakini bahwa di zaman sekarang kalau ada sesuatu dinisbatkan ini milik Nabi, ini milik Rasulullah, yakini itu dusta. Barakallahu fiikum. Nah, yang jadi masalah peninggalan-peninggalan Nabi tersebut yang ada zaman sekarang tidak ada satupun yang bisa dipastikan itu benar-benar dari jasad Nabi SAW. Tidak ada yang bisa dipastikan. Ya, saya tinggal di Arab Saudi sih tidak ada peninggalan-peninggalan Nabi SAW seperti itu. Kemudian zaman sekarang ada orang bilang ini rambut Nabi. Dan ini sering terjadi. Dulu ada sempat orang bawa rambut Nabi, katanya rambut Nabi 15 meter katanya. Rambut Nabi SAW. Jadi benarkah? Dari mana? Benarkah ini? Dari mana Anda yakin ini adalah rambut Nabi? Mana sanadnya?
Mana buktinya? Adakah periwayatan dari rambut dinukil dari atas ke bawah? Dari kakek saya, dari kakek saya, dari kakek saya terus. Kemudian kakek-kakek ini siapa yang bisa memeriksa kesikohannya? Dia amanah atau tidak? Jangan-jangan di tengah ada yang bohong. Jangan-jangan di kakek ke-20 ternyata bohong. Dia ambil rambut sembarang, dia bilang ini rambut Nabi SAW. Masalahnya kita ingin bertabaruk dengan rambut tersebut. Maka kita harus bisa pastikan rambut ini benar-benar dari Nabi SAW. Apalagi dari luar negeri dibawa ke tanah air. Ada buktinya atau tidak? Kalau ada, silakan. Silakan Anda mencium rambut tersebut. Itu rambut Rasulullah SAW. Ya. Tidak mengapa. Tetapi kalau tidak ada dalilnya, tidak ada buktinya, yakin bahwa ini rambut Nabi, maka tidak boleh. Hukum asal tidak boleh kita bertabaruk dengan benda-benda yang tidak jelas. Ya, karena itu termasuk syirik kecil. Tidak boleh. Oleh karenanya, seorang dalam hal ini dia harus hati-hati. Kalau ada buktinya, dan sampai sekarang ulama mengatakan tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Tidak ada yang bisa pastikan bahwasanya masih ada rambut Nabi yang tersisa. Kalau ada, datangkan buktinya, mana sanadnya, siapa yang bisa periksa apa? Rawi-rawi yang menyampaikan tersebut. Karena orang banyak berbohong. Hadis-hadis Nabi saja mereka bohong. Ada orang palsukan ribuan hadis Nabi, apalagi sekedar rambut. Hadis saja mereka palsukan. Habis lebih mulia mana, hadis atau rambut? Hadis Nabi, ajaran lebih afdal. Itu pun ada yang palsukan sampai ribuan hadis. Ya, sekarang rambut bisa jadi orang bilang ini rambut Nabi, mana buktinya? Ya. Mana buktinya Anda bisa pastikan bahwa ini rambut Nabi? Kalau ada, silakan Anda mengambil berkah dari rambut tersebut. Ya. Tetapi ikhwan, bukan berarti kalau Anda tidak bisa dapat rambut tersebut, kemudian Anda, alhamdulillah keberkahan banyak. Hadis-hadis Nabi berkah, ajaran Nabi berkah, sholat tarawih berkah, pengajian berkah, banyak. Kalau Anda bisa dapat rambut tersebut, alhamdulillah. Kalau tidak ada, masih banyak ajaran-ajaran yang Nabi anjurkan. Nabi tidak pernah secara khusus mengatakan, cium rambutku, tidak ada. Tapi kita tahu itu boleh. Tapi banyak hal-hal yang Nabi anjurkan, sholat malam, sholat tarawih, berbakti sama orang tua, masih banyak pintu keberkahan yang bisa kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab.